Betapapun itu institusi agama, institusi kerohanian, tapi yang mengelola itu manusia yang berdosa loh. Ya, bukan malaikat ya. Bukan, ya. Malaikatnya ada pun ada yang berdosa. Jadi ini manusia yang berdosa yang masih rakus pada duit juga, yang bisa memanipulasi keuangan negara, termasuk keuangan gereja bahkan. Dia punya hak untuk menuntut gereja harus menerapkan transparansi dan accountability. Jangan asal ngasih aja. Karena you asal ngasih, duitmu itu justru dijadikan jadi sumber kejahatan baru, gitu loh. Jadi menurut saya jemaat-jemaat itu, anggota jemaat mesti kritis. Nggak semua uang yang kita kasih kepada institusi agama itu jadinya sesuatu yang bermanfaat kan bagi masyarakat dan bagi kemuliaan Tuhan. Banyak kan justru menjadi Kembali berjumpa dengan Pendeta Dr. Albertus Pati dalam obrolan yang seru soal kekristenan di Indonesia dan juga isu-isu kebangsaan kita yang kita perlu telaah lebih jauh dan lebih dalam. Pak Pati, Bapak kan sudah cukup lama ya Pak ya jadi pendeta dan berkecimpung di kalangan lembaga-lembaga Kristiani gitu ya. Ya. Kita tahu di lumayan ya, sudah hitungannya udah puluhan tahun Pak ya. Gitu. Kita tahu Pak, pasti di tradisi kita cukup banyak lah ya jemaat atau orang yang memberi ya gitu. Kita itu salah satu yang diajarkan, memberi persembahan, terus kita sering mendapatkan banyak juga lembaga-lembaga yang membutuhkan dana dan dibantu gitu ya. Dan tidak jarang sebenarnya banyak juga lembaga Kristiani atau gereja yang cukup besar mengelola aset keuangannya gitu Pak ya. Ini pertanyaan yang paling unik Pak sebenarnya. Sangat besar. Besar sekali gitu. Sebenarnya kita selama ini ada diaudit nggak sih Pak kalau di Indonesia atau seperti apa? Ini kelemahan gereja-gereja kita bukan cuma gereja ya, lembaga keagamaan di Indonesia ya. Ya. Kalau di Malaysia, di Singapura, keuangan gereja atau keuangan lembaga keagamaan itu ada audit khusus, ada pengawasan dari pemerintah Singapura. Malaysia juga gitu, Filipina juga gitu. Kalau Indonesia itu sorga untuk untuk institusi agama, para rohaniawan juga. Karena institusi agama itu tidak pernah diaudit. Karena memang dulu pernah ada rencana kayak gitu, lalu dibilang ngapain pemerintah mengaudit kami, kan gitu ya. Kami tanggung jawabnya pada Tuhan aja. Nah ini kan gitu ya, kalau udah tanggung jawabnya pada Tuhan, selesailah semuanya kan gitu ya. Dan itu sesuatu yang bagus tanggung jawab pada Tuhan. Tapi pada sisi lain, itu juga membuat yang namanya keuangan institusi agama itu tidak ada kontrol, tidak ada transparansi, tidak ada accountability. Sehingga memang kalau di negara lain karena di audit, diawasi itu banyak kasus. Di Indonesia karena nggak pernah diawasi nggak ada kasus. Nggak ada kasus apa-apa, semua Indonesia orangnya bersih-bersih semua ya. Karena tidak ada audit, tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol. Orang mau ngambil banyak-banyak juga nggak ada. Apa salahnya di mana? Hukumnya kan tidak ada kan gitu ya. Jadi memang itu jadi persoalan besar sebetulnya di balik itu. Karena memang harus diakui bahwa betapapun itu institusi agama, institusi kerohanian, tapi yang mengelola itu manusia yang berdosa loh. Ya, bukan malaikat ya. Bukan, ya. Malaikatnya pun ada yang berdosa. Jadi ini manusia yang berdosa yang masih rakus pada duit juga, yang bisa memanipulasi keuangan negara, termasuk keuangan gereja bahkan. Ini kan kalau setan udah beredar di mana-mana kan, termasuk beredar di institusi agama kan, semua juga bisa dimanipulasi lah ya. Sehingga memang sebetulnya satu titik lemah dari institusi agama di Indonesia adalah karena tidak ada hukum yang mengharuskan institusi agama untuk punya keuangan yang transparan dan accountable. Jadi ini adalah peluang besar untuk korupsi dan manipulasi. Sehingga banyak kasus di dalam institusi yang so-called institusi agama sebetulnya itu terjadi penyimpangan keuangan kan gitu ya. Asal pakai bendera agama aja langsung penyimpangan keuangan banyak sekali. Dan celakanya
ketika menghadapi isu-isu penyimpangan agama, penyimpangan keuangan begitu ya. Karena ini institusi agama, malah diselesaikannya secara agamis juga. Kita maafkanlah. Kita maafkan. Nah, saya pernah menghadapi kasus begitu. Saya ada dalam satu kasus, ada orang bendaharanya dari satu institusi keagamaan yang korup. Lalu yang lain-lain bilang kepada saya, ya Pak, karena dia korup ya kita maafkan lah, kan gitu. Sehingga kita nggak akan nuntut lah, kan kita kasih. Ya, orang Kristen kan kasih. Saya bilang oke, saya senang sekali orang Kristen kasih dan kalian maafkan. Tetapi sebetulnya kalian tidak berhak memaafkan. Karena kalian bukan korban. Kalau itu uang kalian, kalian kan pasti akan tuntut. Sekarang ini uang institusi, apa hak kalian memaafkan? Ini kan uang publik, uang masyarakat. Bagaimana mungkin kalian yang memaafkan? Malah saya curiga kalian ini jangan-jangan juga tak karena terima duit. Kalian memaafkan, kalian itu sebetulnya satu grup semuanya. Kalian maafkan karena yuk kasih gue duit, gue maafkan nih keputusannya. Jangan-jangan kalian makan duit juga di situ. Kan gitu, saya minta maaf aja. Tapi kalian tidak punya hak untuk memaafkan. Karena itu bukan uang kalian. Kecuali kita maafkan, nanti kita yang ganti duitnya. Kami pakai uang sendiri, kami ganti. Pokoknya institusi kami nggak rugi. Kalau itu boleh, silahkan kalian maafkan. Tapi kalau kalian tidak menggantinya, lalu kalian memaafkan padahal itu uang publik, apa hak kalian memaafkan? Itu bukan Kristiani. Itu sangat tidak Kristiani. Jangan pakai bahasa-bahasa Alkitab atau bahasa Kristiani untuk mempraktekkan sesuatu yang tidak Kristiani, ya. Kan gitu ya. Saya malah marahin. Kalian menggunakan label-label Kristiani untuk sesuatu yang sesat. Saya nggak suka dengan kayak begituan. Efeknya cukup keras. Akhirnya orang yang manipulasi itu dituntutlah di pengadilan. Gitu loh. Jadi paksa harus bayar dan dia masuk penjara. Kalau saya nggak ngomong begitu, mereka menerapkan nilai Kristiani, mengampuni dan melupakan, pengampunan dan melupakan, gitu ya. Itu yang bahaya, itu bahaya sekali. Berarti dalam kondisi katakanlah sekarang belum ada aturan yang mewajibkan ya Pak ya. Kita ingat kalau di beberapa negara memang ada beberapa kasus karena memang ada aturan yang mewajibkan gitu. Tapi karena tidak ada aturan yang seperti itu, sebaiknya memang harusnya lembaga keagamaan termasuk gereja mulai inisiatif ya Pak ya, membuat keuangan yang transparan ya. Harusnya kan begitu ya. Cuma kayaknya itu kan risikonya besar ya Pak ya. Maksudnya kan kita bisa ngelihat beberapa kasus kan sumbangan umat macam-macam bisa banyak gitu ya. Kadang-kadang juga terkait dengan pencucian uang dan yang macam-macam gitu. Nah, apakah gereja tidak punya inisiatif misalnya Pak untuk memang kita buatlah yang berintegritas? Saya kira beberapa lembaga mungkin ada ya gitu. Atau belum meluas. Kalau Pak Batim seperti apa? Saya sih harus akui ya, gereja-gereja kita ini kan ada dua ya. Ada gereja-gereja yang memang institusinya kuat, yang memang disyaratkan itu milik umat gitu ya. Jadi pendeta pun mendapatkan digaji standar gitu ya. Jadi dana itu digunakan untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan masyarakat. Dan uangnya adalah milik institusi berarti ya. Uangnya milik institusi dan sebagainya. Tetapi kan ada gereja-gereja yang namanya lembaga gereja tetapi milik keluarga. Banyak tuh lembaga-lembaga itu milik keluarga, lalu kemudian gereja-gereja ini nggak punya laporan keuangan yang jelas. Pendetanya bisa ngeluarin duit suka-suka dia aja, dia bisa bayar siapa saja suka-suka, dia bisa memperkaya diri, duit rumahnya bisa kayak istana di mana-mana, mobilnya bisa. Kalau ada mobil 8 roda dia bisa punya kan gitu ya. Banyak pendeta-pendeta yang ini kita ngomong Kristen aja ya, yang super kaya dengan segala macam karena bahkan punya pesawat, punya jet, punya kapal laut khusus dan sebagainya. Itu karena memang dana-dana umat itu dia pakai untuk kepentingan dia karena itu gereja milik dia. Nanti kalau begitu dia udah pensiun, turunnya ke anaknya itu. Turunnya ke anaknya, sehingga memang kalau kayak begitu dananya kayak atau gereja itu milik keluarga, mau bikin apa? Dan karena dia namanya gereja, lembaga keagamaan, nggak ada pajaknya juga. Iya betul. Kan gitu ya. Jadi mereka menikmati keuntungan melalui kayak begitu dengan keuntungan ekonomi, sehingga banyak ya. Kalau dulu saya suka banget kalau dengar ada pengusaha jadi pendeta dulu.
Sekarang apa namanya, kalau pengusaha jadi pendeta saya nggak terlalu suka, jujur aja, minta maaf untuk kalangan pengusaha. Kalau udah dengar pengusaha jadi pendeta saya nggak terlalu seneng lagi. Kenapa? Bukannya pengusaha punya mentalitas pendeta, tetapi justru mentalitas pengusaha yang cari untung itu dimasukkanlah di dalam pengelolaan gereja itu. Sehingga memang gereja menjadi sarana cari untung sebetulnya ya. Dan banyak itu terjadi. Saya nggak usah ngomong itu praktekan ya. Banyak mereka gereja-gereja yang memang sebetulnya cuma cari untung ya. Penekanannya tiap kali kebaktian atau khotbah itu ya persepuluhan, sumbangan, memberi, dan pemberi itu, ini saya mesti kasih catatan juga, harus kritis juga. You memberi itu karena you takut masuk neraka, you memberi karena you pengen masuk sorga, membeli Tuhan, ya toh, nyogok Tuhan, ya, yang dibilang money laundering, kita sebutnya lebih halus spiritual laundering lah, kan gitu ya. Jadi cuci uang gitu ya, cuci spiritualitasmu yang penuh dosa itu, uang-uang korupsi lu pakai kasih sebagian untuk Tuhan supaya Tuhan tutup mata lu masuk surga gitu ya. Atau memang you memberi itu betul-betul karena you cinta Tuhan gitu. You memberi itu memang dalam rangka ingin membangun masyarakat yang lebih baik. Coba gereja, coba you accountable dan transparent, kemudian dana itu digunakan kemana? Si pemberi mestinya menuntut gereja untuk you tunjukkan dong, you transparan atau accountable enggak. Dia punya hak untuk menuntut gereja harus menerapkan transparansi dan accountability. Jangan asal ngasih aja. Karena you asal ngasih, duitmu itu justru dijadikan jadi sumber kejahatan baru. Gitu loh. Jadi menurut saya jemaat-jemaat itu, anggota jemaat mesti kritis. Enggak semua uang yang kita kasih kepada institusi agama itu jadinya sesuatu yang bermanfaatkan bagi masyarakat dan bagi kemuliaan Tuhan. Banyak kan justru menjadi sumber kejahatan baru. Bukan berkat malah kutuk jadinya. Malah jadi kutuk. Yang you doain saya udah memberikan pada Tuhan, no way. Itu berikan pada setan jadinya. Kan gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya jemaat-jemaat itu harus menuntut sekarang transparansi dan accountability. Kalaupun negara belum punya aturan, tapi kan jemaat bisa menuntut. Kami menuntut accountability, kami menuntut transparansi ini. Kan gitu. Di GKI kita punya itu. Selalu ada yang transparansi dan accountability itu ya. Dana kita, uang kita dicek langsung. Kita angkat orang tim yang untuk lihat ini pengeluarannya kemana saja. Selalu hampir semua GKI lakukan itu. Kan gitu ya. Tapi kan ada gereja nggak lakukan itu. Karena ya itu tadi, begitu dilakukan jebol, kelihatan semuanya. Kan gitu ya. Karena itu tadi, karena kepemilikan gereja ini milik keluarga. Dan sehingga meskipun namanya institusi agama, tidak menerapkan accountability dan transparansi. Begitu kira-kira. Jadi ada dua hal Pak ya. Satu sisi kita harus memperkuat institusinya supaya jadi yang transparan dalam mengelola keuangan ya, dan kuat dalam accountable dalam itu. Di sisi lain tadi ya, umat yang memberi harusnya kritis ya. Kritis dan harus udah bisa menuntut kritis. itu. Gitu. Jadi jangan cuma kritis kepada institusi sekuler. Iya, betul. Sekarang justru kita harus jauh lebih kritis pada institusi yang dibalut keagamaan itu. Karena justru karena terlihatannya agama, nggak kelihatan buruk-buruknya. Karena kita udahlah, namanya juga agama. Padahal di situ sumber kejahatan di situ macam-macam. Jadi saya ngomong langsung, meskipun saya pendeta ya, saya ngomong langsung. Kita mesti kritis sekali. Jemaat, majelis, mesti kritis gitu ya. Jangan sampai ya celaka kalau majelisnya juga dibayar juga semuanya, ya selesai sudah. Ya, biar minimumnya paling nggak laporan keuangannya jelas ya. Peruntukannya buat apa, kemana dong. Ini itu harusnya sesuatu yang wajar dong. Kalau saya memberi kepada satu lembaga, saya mengharapkan itu ya. Betul. Gitu. Kan jadi kalau ada gereja-gereja yang punya dana sampai triliunan. Ngapain di tengah kemiskinan masyarakat Indonesia ini lu punya dana triliunan untuk apa? Kok lu nggak kasih untuk bangunlah masyarakat Indonesia yang miskin menjadi lebih lebih berhasil ya, di gerakan dan sebagainya. Ngapain institusi agama punya dana sampai puluhan triliun dengan segala macam, tapi dia nggak menggerakkan UMKM misalnya dan sebagainya. Untuk apa itu dana-dana itu sebetulnya kan? Kalau ini negara ini masyarakat bangsa kita kaya, ya harus simpen-simpen lah. Tapi kalau di tengah-tengah kemiskinan yang sangat luar biasa, yuk lakukan sesuatu dong untuk masyarakat dan bangsa kita. Masa mau diamkan banyak orang yang mati kelaparan,
kena busung lapar kan gitu. Banyak sekali kan stunting. Iya. Sementara institusi-institusi agama kaya-kaya dan pendetanya bisa naik mobil-mobil bagus, rohaniawannya hebat-hebat pergi kemana-mana, lalu dilayani dengan sangat-sangat luar biasa. Ingat loh, gembala itu pelayan loh, rohaniawan itu pelayan. Dia bukan tuan, bukan bos. Jangan terapkan feodalisme itu di dalam struktur kepemimpinan institusi agama manapun, termasuk gereja. Dia mestinya pelayan, dia yang melayani masyarakat, melayani orang miskin. Ikutlah seperti Yesus itu ya, untuk gereja ya. Ikutlah seperti Yesus yang menolong orang-orang. Pakailah duit itu, jadilah ini saluran berkat Tuhan untuk siapapun. Kalau enggak, ya terjadi yang terjadi sekarang apa ya? Begitu pendetanya mati atau pendetanya masih hidup, yang terjadi konflik keluarga karena rebutan duit. Kan gitu, duit siapa yang direbut? Kan kolektif umat, persepuluhannya umat. Ini kan jadi setan semuanya kan gitu ya. Ya sorry aja kalau ngomongnya agak kasar gitu ya. Karena saya udah saya bangun satu institusi namanya ICCSA. ICCSA itu salah satu fungsinya adalah untuk bukan salah satu, fungsi utama kita adalah menolong institusi Kristen atau institusi keagamaan manapun termasuk gereja supaya punya keuangan yang accountable dan transparan. Gereja-gereja banyak yang nolak nggak mau. Kita tolongin you bikin manajemen keuangan yang transparan dan accountable. Nggak mau mereka. Kenapa? Ya karena kalau transparan dan accountable kan nggak ada lagi dananya untuk para pemimpin agama ini kan gitu ya. Dia cuma dikasih terbatas. Jadi dengan penolakan itu saja udah jelas kan bahwa memang mereka ini memang nggak jujur, nggak punya integritas gitu loh ya. Jadi memang, dan oleh karena itu apa yang bisa diharapkan kayak gitu? Putus asa? No, yang saya katakan adalah umat yang memberi, you punya hak untuk menuntut supaya institusi agama yang di mana you gereja manapun saja, you harus terapkan accountability dan transparansi. Kemana itu duitnya? Setiap sen itu kemana duitnya? Apakah digunakan untuk membangun masyarakat menjadi berkat, gereja jadi berkat, atau justru cuma untuk kepentingan para pendetanya aja? Nah itu mesti dikritisi. Kalau umat nggak kritisi, mereka kira mereka kasih ke Tuhan, padahal kasih ke setan. Itu masalahnya. Ya. Ada kecenderungan ini sih Pak ya. Maksudnya kalau saya memberi katakanlah donasi ke yayasan sosial atau lembaga sosial yang katakanlah sekuler gitu, kita biasa untuk menerima laporan gitu ya. Tapi kalau ke lembaga kerohanian kadang-kadang memang ada kesungkanan itu Pak, sungkan spiritual atau apa ya bahasanya? Nggak ada gitu. undang-undangnya. Pertama nggak ada undang-undangnya. Kedua juga memang sekali lagi bahwa banyak institusi agama itu kan milik pribadi. Iya. Jadi termasuk gereja juga ada milik pribadi, sehingga nanti bapaknya meninggal, ya kasih ke istrinya, istrinya meninggal, kasih ke anak-anaknya dan sebagainya. Mau jadi apa kayak anak-anaknya, pokoknya nanti jadi pendeta. Gitu kan ya. Mau dia mantan atau masih drug gitu ya, masih narkoba, jadi pendeta. Udah. Itu dinasti politik juga ya di gereja ya. Sangat. Jadi kalau kita mau melawan dinasti itu bukan cuma dinasti yang ada di politik, Pak, kan dinasti dalam dunia keagamaan. Betul Pak. Di mana orang-orang akhirnya memakai ini ya, lingkarannya hanya untuk memperkaya diri dalam konteks itu. Betul. Saya kira memang hal yang harusnya kita kritisi sekali ya, karena itu kondisinya yang nyata di Indonesia Pak ya. Jadi banyak bukan hanya satu dua, saya kira lembaga gereja, lembaga Kristen dan juga banyak lembaga keagamaan lain mungkin punya permasalahan serupa yang harusnya bisa diterapkan. Tapi kalau akhirnya beneran kita bisa menerapkan transparansi keuangan tuh Pak, kira-kira ini ya dampaknya pasti akan sangat besar ya, karena kan hitungannya jadi banyak dana yang akhirnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan strategis ya. Itu kontribusi agama-agama akan sangat besar sekali untuk kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan masyarakat kan. Betul. Ada banyak mereka yang tertinggal sekarang. Kita lihat puluhan juta, apalagi sekarang dalam dunia krisis. Indonesia lagi krisis. Di tengah-tengah seperti itu, kan agama bisa mengambil peran untuk memperkuat masyarakat supaya masyarakat yang mengalami krisis karena kehilangan pekerjaan, nggak dapat pekerjaan, atau gajinya kurang dan sebagainya, mereka bisa mendapatkan bantuan dari institusi-institusi agama kan gitu ya. Dan kita bersatu padu menolong masyarakat siapa saja yang tertinggal. Bahkan ketika kebijakan politik pemerintah belum sampai ke sana, agama bisa masuk ke situ kan gitu ya.
Jadi itu akan sangat punya bermanfaat luar biasa sekali. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, malah dana-dana masyarakat yang mestinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, stopnya di lumbungnya pendeta Ya. atau rohaniawan, kan gitu kan? Ya. Jadi kalau udah kayak gitu, malah institusi agama justru menjadi sumber persoalan, sumber masalah di Indonesia ini gitu. Ya menurut saya sangat setuju sekali kalau ada pemerintah mulailah menggunakan undang-undang. Jangan nunggu kesadaran para rohaniawan. Rohaniawan pasti nggak sadar duitnya terlalu banyak, gitu ya. Dan memang kita akui faktanya banyak Manusia banget berdosa beredar. ya. Saya ingin katakan manusia itu berdosa ya. Cuman 1-2 rohaniawan yang saya tahu sekali yang mau hidup sekedarnya, ala kadarnya. Mereka dengan bangga misalnya naik sepeda atau bangga mobil yang jelek pun nggak apa-apa, naik bus juga nggak apa-apa kan gitu. Sebangga kan gitu ya. Tapi ada banyak rohaniawan yang sebetulnya nggak percaya diri. Dia percaya diri ketika dia udah naik mobil-mobil bagus. Ya, kalau yang lain baby Benz, saya kan anak raja, saya baby Benz juga dong kan gitu ya. Kan gitu. Sehingga yang lain-lain naik Ferrari, saya juga mesti punya Ferrari kan gitu ya. Jadi yang ngapain yang kayak gitu-gitu kan gitu. Pendeta sekali lagi ya, rohaniawan itu pelayan masyarakat, pelayan Allah yang mestinya digunakan seluruh yang dia miliki itu untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa ini. Jadi sepanjang pemerintah belum menerapkan aturan itu, mulailah masyarakat atau umatnya sendiri yang mengkritisi duitnya kemana. Saya minta laporan keuangan, transparansi keuangan, accountability-nya dan sebagainya kemana saja kan gitu. Karena gini, institusi agama itu bukan saja wah kami udah keluarkan kok dananya, tapi keluarkannya untuk apa? Itu kan harus dipertanyakan. Kok keluarkannya cuma untuk pendetanya jalan-jalan ke Eropa, Amerika, katanya misi kemana nggak tahu, nggak jelas kan gitu ya. Misi-misi terus kan gitu ya. Ini kan repot kan gitu. Jadi keuangannya tuh untuk apa kan gitu. Jadi harus kelihatan dananya digunakan untuk apa. Kadang-kadang dia bilang udah selesai, memang dananya benar-benar digunakan. Dana kalian udah jadi berkat, sekarang kami udah selesaikan, udah habis dananya. Iya dulu tuh digunakannya untuk apa? Harus jelas dong. Kan gitu ya. Nah ini kan sekarang oleh karena itu banyak pendeta yang triliuner juga sekarang kan. Ya. Saya udah bisa sebutkan nama-namanya tapi nggak usah lah ya. Banyak pendeta yang triliuner yang menikmati sekali dan jemaat suka-suka aja. Karena nggak punya daya kritis gitu loh kan. Uangnya kemana, dipakai untuk apa. Asal dikasih ngomongin sorga dan tiap kali cuma ngomongin khotbahnya persepuluhan melulu dan memberi. Tetapi efeknya jemaat cuma memberi untuk dapat kapling di sorga karena takut masuk neraka, nakut-nakutin. Saya bisa lakukan hal yang sama. Bedanya saya nggak mau lakukan. Kan gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya iri. Saya bisa lakukan yang sama. Apa sih susahnya saya bangun gereja sendiri? Kan gitu ya. Tapi saya nggak mau lakukan karena memang takut pada Tuhan. Sekarang ini banyak politisi, ekonom, pendeta pun atau rohaniawan nggak takut sama Tuhan. Gitu karena mereka udah jadi Tuhan. Wow. Baik, pemirsa, ini obrolannya lumayan keras ya sepertinya gitu. Tapi ini sangat memancing diskusi kita semua. Silakan nanti boleh share di kolom komentar juga ya bagaimana keuangan di gereja atau lembaga yang teman-teman lembaga Kristiani yang teman-teman melayani ya. Nanti boleh sharing bagaimana selama ini. Tapi itu hal yang penting ya. Kita berharap pemerintah memberikan aturan yang lebih tegas soal bagaimana penggunaan dan transparansi keuangan di lembaga keagamaan, dan yang kedua juga tadi pemberinya ya, umat harusnya lebih kritis untuk melihat setiap sen keluar yang dari lembaga tersebut kemana saja dan apakah itu bermanfaat buat banyak orang ataukah hanya untuk kepentingan orang gitu ya. Dan harapannya dengan itu kita bisa membentuk lembaga gereja Kristiani, terus lembaga-lembaga keagamaan lain yang independen, yang transparan secara keuangan dan akuntabel ya, bisa dipakai untuk semua. Karena dengan cara itulah salah satu kita membuat kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah berikan ya. Jadi itu memang benar-benar berkat. Jadi bukan memulai kejahatan yang baru seperti Pak Kati katakan. Terima kasih Pak Pati sudah berbagi dengan sangat berapi-api di sini gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi refleksi buat kita semua. Tapi kalau ada yang setuju atau nggak setuju boleh share di kolom komentar ya nanti. Ini bukan karena iri, bukan karena apa, tapi kita berharap Indonesia dan juga lembaga-lembaga keagamaan, terkhususnya gereja di dalamnya, bisa bekerja lebih baik memanfaatkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Kita akan jumpa lagi dalam bahasan-bahasan berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih kompetitif dan lebih ini ya, mengguncang mungkin kalau Pak Pati bilang dalam obrolan-obrolan berikutnya di podcast ini. Sampai jumpa teman-teman semua. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah.